Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yonika Ariela, NRPC 1210262 dari kelas 1D Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi atau income statement. Yang pertama yaitu pengertian dari laporan laba rugi atau income statement. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan suatu perusahaan yang mengukur keuntungan atau kerugian suatu perusahaan dalam periode waktu tertentu. Laporan laba rugi biasanya dibuat setiap bulan, kuartal, dan tahun. Laporan ini berguna untuk mengukur kemajuan atau kemunduran keuangan sebuah perusahaan dengan hasil akhir yang menunjukkan laba atau rugi yang dihasilkannya. Yang kedua, tujuan dari penyusunan laporan laba rugi. Pertama, memberikan informasi tentang keuntungan atau kerugian suatu perusahaan pada periode tertentu. Yang kedua, memberikan informasi tentang total pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, menganalisa sumber keuntungan yang paling besar dan sumber pengeluaran terbesar di perusahaan. Yang keempat, menjadi alat bantu untuk menghitung dan menganalisa pertumbuhan perusahaan. Yang kelima, membantu analisa usaha untuk mengembangkan usaha. Yang keenam, menjadi gambaran keseluruhan suatu perusahaan bagi calon investor dan kreditur. Yang ketujuh, menjadi bahan referensi bagi perusahaan untuk menjalankan evaluasi dan menentukan langkah di periode selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari laporan laba rugi. Yang pertama, mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang kedua, mengembangkan perusahaan. Yang ketiga, menilai resiko. Yang keempat, pola ukur perusahaan. Yang kelima, menganalisis strategi perusahaan. Dan yang terakhir, profil perusahaan. Fungsi dari laporan laba rugi itu sendiri yang pertama, sebagai bahan dasar untuk evaluasi keuangan. Dengan menggunakan laporan laba rugi, perusahaan bisa dengan mudah melakukan evaluasi menyeluruh berdasarkan data yang ada dalam suatu laporan. Yang kedua, untuk mengetahui perkembangan usaha dari segi finansial. Untung atau rugi perusahaan bisa terlihat dari laporan laba rugi. Daripada hanya menggunakan asumsi atau perkiraan dalam usaha, laporan laba rugi memberikan data yang lebih jelas. Yang ketiga, data keuangan yang tersaji sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan perusahaan. Data yang dihasilkan dari laporan laba rugi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan perusahaan. Contohnya, untuk melakukan penghematan pada pos pengeluaran yang memakan biaya berlebihan. Yang selanjutnya yaitu siapa saja yang menggunakan laporan laba rugi. Ada dua kelompok utama orang yang menggunakan laporan keuangan ini, yaitu pengguna internal dan eksternal. Pengguna internal termasuk manajemen perusahaan dan dewan direksi yang menggunakan informasi ini untuk menganalisis posisi bisnis dan membuat keputusan untuk menghasilkan keuntungan. Mereka juga dapat bertindak berdasarkan masalah apapun terkait arus kas. Pengguna eksternal terdiri dari investor, kreditor, dan pesaing. Investor memeriksa apakah perusahaan diposisikan untuk tumbuh dan menguntungkan di masa depan, sehingga mereka dapat memutuskan apakah akan berinvestasi dalam bisnis tersebut. Kreditor menggunakan laporan laba rugi untuk memeriksa apakah perusahaan memiliki arus kas yang cukup untuk melunasi pinjamannya atau mengambil pinjaman baru. Pesaing menggunakannya untuk mendapatkan detail tentang parameter keberhasilan bisnis dan mengetahui tentang area di mana bisnis mengeluarkan sedikit uang ekstra, misalnya belanja R&D. Yang selanjutnya yaitu unsur penyusun laporan laba rugi. Pertama, pendapatan atau revenue. Revenue adalah meningkatnya aktiva atau arus masuk perusahaan yang berasal dari kegiatan operasional. Revenue dapat dihitung dengan cara total pendapatan kotor dikurangin potongan harga atau diskon, retur, dan tunjangan lain. Yang kedua, beban atau expense. Expense adalah penggunaan aktiva atau arus keluar atau kemunculan liabilitas atau kewajiban dalam sebuah periode karena produksi barang atau pengiriman. Yang ketiga yaitu keuntungan atau profit.
profit adalah meningkatnya ekuitas akibat transaksi atau investasi pemilik atau pendapatan. Yang keempat yaitu kerugian atau loss. Loss adalah menurunnya ekuitas akibat transaksi atau beban serta pendistribusian kepada pemilik. Yang selanjutnya yaitu pembagian laba rugi dalam laporan laba rugi. Yang pertama, laba kotor. Laba kotor adalah suatu pengukuran pendapatan langsung perusahaan atas penjualan produknya selama satu periode akuntansi. Laba kotor sama dengan pendapatan dari penjualan bersih dikurangi harga pokok penjualan. Laba kotor mengindikasikan secara langsung seberapa jauh perusahaan mampu menutupi biaya produknya. Yang kedua yaitu laba operasi. Laba operasi merupakan selisih antara penjualan dengan seluruh biaya dan beban operasi. Laba operasi dapat digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan dari kegiatan bisnis utamanya. Yang ketiga, laba sebelum pajak. Laba sebelum pajak adalah jumlah laba sebelum pajak penghasilan yang ditentukan menurut standar akuntansi keuangan. Laba ini tidak berpengaruh pada jumlah pajak penghasilan yang sebenarnya bagi pemakai laporan keuangan dalam hal pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu laba bersih. Laba bersih adalah kelebihan penjualan bersih terhadap harga pokok penjualan, dipotong beban operasi dan pajak penghasilan. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bersih perusahaan adalah pendapatan, beban pokok penjualan, beban operasi, dan tarif pajak penghasilan. Yang kelima yaitu laba operasi berjalan. Laba operasi berjalan merupakan laba dari bisnis perusahaan yang sedang berjalan setelah bunga dan pajak. Laba ini juga disebut laba sebelum pos luar biasa dan operasi dalam penghentian. Yang selanjutnya yaitu bentuk dari laporan laba rugi. Ada dua bentuk laporan laba rugi yang umumnya dipergunakan dalam aktivitas pelaporan keuangan perusahaan, yaitu single step dan multiple step. Yang pertama, single step. Dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan pada bagian awal laporan laba rugi, diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Selisih antara total pendapatan dan keuntungan dan total beban dan kerugian menghasilkan laba operasi. Yang kedua yaitu multiple step. Laporan ini memisahkan transaksi operasi dari transaksi non-operasi, juga membandingkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berhubungan. Pengungkapan laba operasional akan memperlihatkan perbedaan antara aktivitas biasa dengan aktivitas yang tidak biasa atau insidentil. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat laporan laba rugi. Yang pertama, memilih periode pelaporan. Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menentukan kurun waktu atau periode yang dibutuhkan. Pada umumnya, perusahaan atau bisnis membuat laporan laba rugi secara tahunan, triwulan, maupun bulanan. Jika perusahaan yang kita miliki mendagangkan secara publik, artinya kita wajib menyiapkan laporan keuangan setiap tahunan dan triwulan. Jika hanya perusahaan atau bisnis kecil, maka tidak perlu membuatnya kecuali orang tersebut membutuhkannya. Membuat laporan keuangan bulanan dapat membantu dalam mengidentifikasi tren. Jadi kita bisa tahu kapan bisnis kita mengalami tren positif dan negatif. Informasi ini sangat berguna dalam membuat keputusan bisnis di perusahaan menjadi lebih menguntungkan. Yang kedua, membuat neraca percobaan. Selanjutnya, kita bisa membuat terlebih dahulu neraca percobaan. Ada beberapa software yang menyediakan neraca yang bisa kita coba. Neraca percobaan sendiri merupakan dokumen milik internal. Isinya berupa saldo akhir di setiap akun yang tercantum pada buku besar untuk periode tertentu. Dengan begitu, kita akan menemukan saldo akhir yang kita butuhkan untuk membuat laporan laba rugi. Yang ketiga, menghitung pendapatan. Setelah membuat neraca percobaan, kita bisa mulai menghitung total pendapatan penjualan sesuai dengan periode yang sudah ditentukan. Pendapatan sendiri meliputi semua hasil yang sudah diperoleh, meskipun belum semua sudah terbayar. Yang keempat, yaitu menentukan harga pokok penjualan atau HPP. Selanjutnya, HPP atau harga pokok penjualan meliputi biaya bahan, tenaga kerja langsung, dan overhead yang sudah kita keluarkan untuk menyediakan barang atau jasa yang kita jual.
Semua komponen penyusun HPP dapat kita tambahkan di laporan saldo percobaan. Setelah ditambahkan semuanya, kita bisa membuat daftar total harga pokok penjualan atau HPP di laporan laba rugi. Letaknya tepat di bawah baris pendapatan. Yang kelima, menghitung laba kotor atau gross margin. Kemudian, total pendapatan tadi bisa kita kurangin dengan total harga pokok penjualan yang akan menghasilkan gross margin. Laba kotor atau gross margin sendiri adalah hitungan jumlah kotor yang telah diperoleh dari penjualan. Yang keenam, menambahkan biaya operasional. Lalu, semua biaya operasional yang terdapat pada laporan neraca saldo dapat ditambahkan. Hasilnya bisa dimasukkan ke laporan laba rugi tepat di bawah baris laba kotor. Yang ketujuh, menghitung penghasilan. Selanjutnya, kita perlu mengurangi laba kotor dengan biaya penjualan dan administrasi. Hasil pengurangan ini akan menentukan nilai pendapatan yang kita miliki sebelum pajak. Hasilnya dapat ditaruh di bagian bawah laporan keuangan. Yang kedelapan, yaitu menambahkan pajak penghasilan. Kemudian, pajak penghasilan dapat kita temukan dengan mengalihkan pajak negara yang berlaku dengan angka pendapatan sebelum pajak. Hasilnya dapat ditaruh di bawah baris penghasilan sebelum pajak pada laporan laba dan rugi. Yang kesembilan, menghitung penghasilan neto. Selanjutnya, pendapatan bersih dapat kita temukan bila mengurangi pendapatan sebelum pajak dengan pajak pendapatan. Angka terakhir ini berada di bagian paling bawah laporan laba rugi. Yang ke-10, menyelesaikan laporan laba rugi. Penyelesaian laporan keuangan ini sangat mudah. Kita hanya perlu mencantumkan judul yang berisi nama laporan laba rugi, nama perusahaan, serta kurun waktu atau periode yang sudah ditentukan. Cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang laporan laba rugi atau income statement. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.